Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini aku nggak akan ngebahas mengenai kasus di Subang, Jawa Barat, tapi yang aku bahas adalah sama-sama masih mengenai kasus pembunuhan, dan kasus pembunuhan ini sangatlah menarik karena ada sebuah kesulitan yang luar biasa, tapi tim penyidik mampu menangkap tersangkanya tidak dalam waktu 3 minggu. Hampir 3 minggu sudah ketahuan. Jadi ini adalah kasus yang dialami oleh Grace Millen, perempuan berusia 21 tahun yang baru aja lulus kuliah. Dan biasanya kalau di luar negeri, anak-anak muda yang baru lulus kuliah, mereka tuh pengen menikmati hidup sebelum benar-benar terjun ke dalam dunia kerja. Grace Millen ini melakukan perjalanan setelah dia wisuda ke sejumlah negara di Amerika Selatan, dan akhirnya dia ini mengunjungi Switzerland, tepatnya di Auckland. Karena di tanggal 30 November 2018, rencananya Grace ini akan menghabiskan waktu sekitar 2 minggu secara backpacker, ingin berkeliling negara tersebut. Tapi sayangnya di negara ini adalah tempat di mana dia dihabisi oleh seorang pria yang dia kenal melalui aplikasi Tinder. Ini biasanya untuk dating ya. Dari aplikasi ini, pria yang bernama Jesse Campson, warga Australia yang juga berkunjung di Auckland, itu tega menghabisi Grace, memasukkan tubuhnya ke dalam suitcase atau ke dalam kayak koper ya, tubuhnya dimasukin ke situ dan ditemukan dikubur juga di tengah hutan di Auckland tersebut. Nah, kemudian bagaimana nih Anjas, kok ceritanya sampai terjadi hal seperti ini? Apakah ini pembunuhan berencana ataukah ada motif yang lainnya? Bagaimana hasil otopsi? Bagaimana tim penyidik bisa menemukan siapakah pembunuhnya dan apa cerita di balik ini semuanya? Oke, kita akan bahas lebih detail di sini satu-satu agar kalian juga bisa mengambil hikmahnya ya kan. Ini bukan tentang kalau traveling sendirian pasti bahaya, bukan, tapi ini tentang memang ada di luar sana orang-orang yang memiliki sifat yang sangat buruk yang suka melakukan tindakan kriminal. Jadi mau kita traveling bareng-bareng atau sendirian itu bukan jaminan kita aman atau tidak. Tapi yang kita bahas ini adalah memang di luar sana ada sebagian orang yang memiliki pola pikir sangat kriminal yang suka dengan kejadian-kejadian pembunuhan seperti ini. Jadi kita harus hati-hati. Jadi di 30 November 2018, Grace Millen itu setelah dia selesai melakukan turnya di Amerika Selatan, dia jalan-jalanlah ke Auckland di sini, dan karena dia sendirian, solo backpacker, dia ngebuka aplikasi Tinder. Nah, di situ singkat cerita akhirnya dia ketemuanlah di 1 Desember 2018 dengan pria warga Australia bernama Jesse Campson untuk ya dating kan ya. Nah, dia ketemuan di sebuah park, di mana park itu karena bulan Desember biasanya penuh dengan tema Natal ya. Ada banyak pohon cemara, lampu-lampu kerlap-kerlip. Di tanggal 1 Desember tersebut 2018, Jesse ini mengambil foto, dikirimkan ke keluarganya. Oh, saya lagi di sini jam 4 sore gitu kan ya. Nah, itu adalah menjadi foto terakhir yang dikirimkan oleh Grace ke keluarganya yang berada di Inggris. Nah, kemudian setelah ada jejak CCTV yang luar biasa banyak banget, ini aku melihat potongan-potongan video CCTV dari kasus ini tuh luar biasa, sangat detail sekali kan ya. Kualitas gambarnya dan juga kualitas gambarnya, suaranya sangat bagus sekali. Jadi setelah mereka ketemuan, kedua orang ini jam 4 sore mereka pelukan di park tersebut. Walaupun pelukannya agak awkward, agak aneh karena orang nggak pernah ketemu. Ya namanya juga suka nggak suka sih kalau pada umumnya orang yang ketemuan di Tinder itu kan ya bukan sekedar mencari teman ya, tapi mencari ya friend with benefit gitu. Well, it's another story, kita nggak mau mengejudge sebagian itu, tapi kita akan bahas mengenai kasus pembunuhannya. Oke, jadi setelah mereka ketemu jam 4 sore, mereka pergilah makan di sebuah cafe, dan setelah beberapa jam di sana makan burger, mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke sebuah bar untuk minum koktail, alkohol, dan juga musik. Bar tersebut memang tidaklah jauh lokasinya, dekat dengan lokasi tempat tinggalnya si pria ini, Jesse. Nah, di bar itu ada CCTV yang menunjukkan bahwa mereka ini masuk ke dalam bar jam 20:36 tanggal 1 Desember 2018. Nah, di bar itu kita bisa lihat nih potongan-potongan keromantisannya. Walaupun hanya beberapa jam ketemu aja, mereka ini sudah pede ya bisa melakukan adegan-adegan romantis, mulai dari ciuman pipi, pelukan, kening, sampai ciuman bibir pun juga terekam di situ. Nah, setelah proses mereka pendekatan gitu, ada satu momen di mana si prianya itu pergi ke toilet. Nah, kemudian si perempuannya ini, si gadis ini, dia ini mengirimkan pesan ke temannya karena kebetulan dia tanggal 2 Desember itu adalah
ulang tahunnya dia. Jadi dia bilang begini, ini aku lagi makan lagi bareng sama seorang pria, lagi ngedate gitu. Pria ini bekerja sebagai manajer di perusahaan minyak gitu. Oke, jadi biasalah antara teman kan ngomong seperti itu. Itu adalah pesan terakhir yang dia kirimkan untuk orang luar pada saat sebelum dia dieksekusi. Nah, kemudian di CCTV itu menunjukkan bahwa dia jam 21:40 di tanggal yang sama, 1 Desember 2018, mereka ini keluar dari bar, jalan kaki menuju ke hotel yang memang tempat tinggalnya Jesse Campson ini. Nah, di situ ada beberapa footage yang terlihat. Pertama, dia keluar dari barnya, kelihatan jalan bareng sambil pelukan. Kemudian juga di hotelnya juga ada footage-nya, bahkan sampai di lift-nya juga ada footage-nya. Di situ adalah bagian terakhir kali si gadis ini terlihat di CCTV. Setelah dari 1 Desember 2018 tersebut, sudah tidak terlihat lagi aktivitas gadis tersebut di luar ruangan yang tertangkap dengan CCTV. Nah, kemudian pada saat dilakukan ada yang melapor kehilangan, ini adalah dari pihak keluarganya. Keluarganya tuh heran gitu, karena 2 Desember itu kan dia ulang tahun nih si gadis ini. Itu banyak diberikan ucapan happy birthday, have a good day dan sebagainya, tapi nggak ada respon, nggak dibales. Ini adalah hal yang sangat aneh, karena gadis ini ya itu adalah karakteristik orang yang sangat ceria. Si Grace ini akhirnya setelah 2 hari tidak ada respon, orang tuanya dari Grace ini melaporkan kehilangan. Jadi di tanggal 5 Desember itu dilaporkan kehilangan. Kemudian saat menerima laporan kehilangan itu, pemerintah Switzerland dan Auckland ya tepatnya itu langsung mengecek CCTV. Diketahui dianalisa pertama adalah dengan foto yang dikirim oleh gadis tersebut ke orang tuanya. Itu adalah foto di park pada saat ketemuan pertama kali dengan si Jesse itu. Di situ dianalisa, kemudian di cross check, lihat CCTV, akhirnya ditemukan bahwa ya, terakhir kali diketahui di CCTV adalah ya memang si jam 21.40 mereka berdua terlihat pulang ke hotelnya Jesse. Akhirnya si Jesse ini dipanggil lah sama tim penyidik di Auckland, di cross check, diinterogasi. Si pria ini luar biasa. Orangnya terlihat sangat tenang, sangat santai gitu ya. Dia bilang bahwa ada salah satu bagian interviewnya, ini adalah bagian interviewnya, dia bilang begini, pada saat sudah berhari-hari diinterogasi, dikatakan sama tim penyidiknya begini, pada saat ditunjukkan foto-foto CCTV-nya, ini pada saat kamu pulang dari kapan kamu terakhir kali ketemu dengan gadis ini? Dia bilang, saya terakhir kali ketemu dengan gadis ini pada saat di bar. Nah, pada saat di bar itu, ya sudah saya pulang ke arah sana, dia ke arah sini, kita nggak pulang bareng. Ini yang dikatakan oleh si Jesse pria Australia ini. So she's going that way? She's going that way, dia pergi ke sana. And I'm going across the street. Dan saya pergi nyebrang jalan, artinya adalah berseberangan. Mereka tidak pulang bareng. Tapi ternyata jejak dari CCTV menyatakan berbeda. Jelas-jelas dari CCTV menunjukkan di jam 21.40 mereka berdua tuh pelukan, romantis, jalan bareng-bareng menuju kamar hotelnya si Jesse. Akhirnya dari sini sudah tidak lagi bisa berkelat macam-macam. Akhirnya dia mengaku, oke, benar. Katanya alasan dia begini, saya membunuh dia sebenarnya tidak sengaja katanya. Tidak sengajanya gimana? Jadi pada saat itu, malam itu mereka melakukan hubungan badan dan si Jesse ini diminta sama si Grace untuk ngecekek lehernya karena untuk memberikan sensasi berbeda pada saat berhubungan badan. Tentu aja tim penyidik nggak percaya begitu aja karena kalau ini adalah dalam tanda kutip adalah karena kecelakaan bukan pembunuhan berencana, dia sudah sadar nih kan ya. Dia udah nggak bisa lagi mengelak tapi dia berusaha untuk mencari alibi agar diringankan hukumannya. Karena kalau ini jatuhnya adalah kecelakaan, tentunya hukumannya pasti tidak akan seumur hidup atau tidak ada hukuman mati. Tapi polisi tidak percaya begitu aja. Jadi dari CCTV diketahui si Jesse ini memang pada saat 2 Desember sehari setelah paginya setelah terjadinya eksekusi pembunuhan itu, dia pergi ke mall untuk beli suitcase atau bagasi ya yang gede banget gitu kan ya, koper. Dia pergi ke mall beli dan semuanya, dan dari situ juga diketahui dia
mengeluarkan koper yang isi gede banget, itu nggak tahu isinya apa. Dia ada CCTV yang menunjukkan dia turun dengan lift, dengan koper, memasukkannya ke mobil, dan dia ternyata adalah mengakui dia menguburkan koper tersebut sekitar 32 menit drive dari Auckland, itu berada di daerah Waitakere Ranges. Nah, di situ ternyata pada saat dilakukan otopsi, diambil tim penyidik di sana, kopernya itu dikubur ke dalam tanah kan ya, dan tidak menyedihkan banget ya, tubuh manusia dimasukkan ke situ. Terus diotopsi sama tim penyidik, hasil otopsinya yang pertama adalah ada banyak luka lebam itu di lengan dan juga leher dari tubuh Grace. Kemudian juga diketahui ada kadar alkohol yang sangat tinggi dan tidak tidak ada perlawanan dari korban ke JC sendiri ini. Nah, artinya apa? Kemungkinan besar bahwa si Grace ini pada saat dieksekusi, pada saat mereka sedang berhubungan begitu, kemudian dicekek, karena itu adalah penyebab kematiannya dicekek sendiri di situ, itu si Grace sedang dalam keadaan tidak sadar. Oke, yang paling seremnya lagi adalah pada saat 1 Desember kan malamnya gitu ya, 2 Desembernya itu setelah dia melakukan eksekusi yang pertama ini, dia ketemu dong janjian lagi dengan Tinder dengan cewek lainnya. Nah, cewek lain ini juga terekam di CCTV kan ya. Nah, si tim penyidik itu menginterogasi perempuan yang baru aja diajak ketemuan lagi setelah dia menghabisi si Grace ini. Kenapa kamu tidak main ke apartemennya juga, ke hotelnya? Dia bilang gini, si perempuan ini, saya agak sedikit aneh dengan pria ini. Kenapa? Karena dia itu waktu kita ketemu ngobrol, kita ketemuan lewat Tinder katanya, dia itu menceritakan bahwa dia punya teman yang katanya itu melakukan hubungan badan tapi dengan cara yang unik, berbeda, tapi malah kelabasan, akhirnya si perempuannya terbunuh. Nah, bagi dia, kata perempuan itu adalah cerita yang sangat aneh dan menurut aku dia bukan cowok yang baik begitu. Kayaknya dia tipe orang yang kasar, makanya saya tidak melanjutkan hubungan ini untuk mengetahui lebih dalam. Untuk dia memang mengajak untuk datang ke kamarnya, tapi dia nggak mau karena dia ngerasa ada yang aneh begitu. Nah, alibi dari pria ini juga ya nggak dipercayain begitu aja sama tim penyidik, karena agak sedikit aneh jika memang ini pembunuhannya karena kecelakaan gitu. Karena pertama dia sudah sangat well prepare sekali, beli santai dan well prepare ya, beli koper, kemudian ngubur di tengah hutan, kemudian juga dia ngebuang beberapa hal di kotak sampah yang ada CCTV-nya, nggak tahu apa itu yang dibuangnya. Dan terlepas dari itu semua, dia selama pemeriksaan, selama jalannya kasus sidang ini sendiri pun dia terlihat sangat santai aja dan dia merasa nggak bersalah begitu. Dan menurut tim penyidik bahwa memang ini kebiasaan dia itu memang termasuk orang yang menikmati hubungan dengan kesakitan seperti itu. Dan keluarganya jelas sangat marah dan juga sangat tidak terima dengan kejadian ini, dan akhirnya si JC, pria asal Australia ini, dihukum penjara seumur hidup. Dan ini sudah sangat tepat sekali menurut aku, karena alibi dia yang bilangnya adalah pembunuhan ini karena kecelakaan itu dimentahkan oleh tim penyidik. Karena kalau ini diterima alibinya karena kecelakaan bukan pembunuhan berencana, mungkin hukumannya hanya 10 tahun atau 20 tahun. Tapi karena ini sudah termasuk dalam kategori yang berencana, maka hukumannya seumur hidup. So, that's it, cerita tentang gadis cantik Grace Millen yang dihabisi oleh teman kencannya Jesse Campson di tahun 2018, sehari sebelum ulang tahun dari Grace Millen sendiri. Mudah-mudahan cerita ini bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Pelajarannya bukan berarti kita nggak boleh traveling sendirian, kita nggak boleh backpacker sendirian, bukan, itu bukan jaminan juga. Tapi kita harus sadar bahwa di luar sana memang ada beberapa orang yang memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminal, walaupun alasannya ataupun motifnya juga tidak terlalu kuat. So, kita harus hati-hati. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa tinggalkan like dan juga komen positif kalian. Dan terakhir, follow Instagramku di Anjas di Thailand, dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Walaupun kerap semuanya, bye-bye.